Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa nabiyyika wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Pada hakikatnya manusia hidup di dunia ini adalah hidup untuk sebuah kematian. Orang hidup pada dasarnya adalah untuk sebuah kematian. Maka sekarang yang menjadi pertanyaan, kita ini mau mati husnul khotimah atau su'ul khotimah? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua orang mukmin ingin mati husnul khotimah. Maka ketika kita ingin menggapai husnul khotimah tidak mudah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala saking rahman dan rahimnya Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala punya cara untuk agar umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menggapai husnul khotimah. Mau tidak mau, siap tidak siap, kita akan diuji oleh Allah. Maka dijelaskan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi. Kata Allah begini, ketika hambaku pengen husnul khatimah menghadap aku nanti tidak punya dosa, tidak membawa sebuah dosa, kata Allah, maka akan aku uji 3 perkara. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika kita ingin husnul khatimah, karena pada dasarnya semua manusia yang hidup ini di dunia akan mengalami yang namanya kematian. Maka di dalam Quran surah Ali Imran 185 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mengalami yang namanya kematian. Maka kalau kita menginginkan mati yang husnul khatimah, yang pertama Allah berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, akan diuji oleh Allah. Kita akan diuji yang namanya sakit. Siapapun di dunia ini, bahkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mulai Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua pernah mengalami yang namanya sakit. Maka di sini sakit saya bagi menjadi 2 golongan, sakit secara zahiriyah dan sakit secara batiniyah. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, sakit secara zahiriyah. Ketika kulit kita ini merasakan sakit, kena duri, itu namanya sakit zahiriyah. Ketika tulang kita terasa sakit, nyeri tubuh kita, bahkan di saat sekarang ada COVID-19 corona, kita merasakan orang-orang saudara muslim kita dimanapun berada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diuji sakit, kita ridho dengan takdirnya Allah, kita ridho dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap mau berusaha berobat, berusaha minta kesembuhan dengan maksud untuk diniati agar umur kita panjang, diberikan kesehatan untuk niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan sabar dan tawakal. Itu nanti pada hakikatnya adalah untuk mengurangi dosa kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita sakit, sedangkan kita ridho dengan takdir Allah, dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita sabar, maka pada hakikatnya sakit yang pertama untuk menghapus dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya adalah untuk mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Yang kedua, sakit secara batiniah. Ini sakit ini lebih berbahaya daripada sakit zahiriyah. Karena sakit secara batiniah ini, orang yang mengalami sakit kadang tidak merasakan apa-apa, tapi orang lain kena imbasnya. Mohon maaf, ketika kita punya penyakit rasa iri dengki, kita takabur, kita sombong, kita angkuh, maka orang lain yang merasakan, kadang-kadang yang mengalami tidak merasakan sakit. Termasuk contoh begini Bapak Ibu sekalian, di dalam sebuah keluarga, ketika pasangan suami istri diberikan oleh Allah sebuah kemapanan, diuji oleh Allah, harta akan menguji kepada keluarga. Satu pasangan yang lain menyakiti pasangan yang lain, tapi Bapak Ibu yang satu yang merasa disakiti sabar. Maka itu pada hakikatnya adalah untuk menghapus dosa kita ketika kita sowan datang Allah Subhanahu wa taala, dan akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kalau kita ingin menghadap Allah, dosa kita terkikis, dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua kita akan diuji oleh Allah, mencari maisah, tapi oleh Allah dipersulit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang nikah ya Allah kadang sudah jodoh ini ditata. Waktu nikah sudah dinikahkan kiainya, dipilih harilah yang terbaik, sudah sama-sama ngerti agama seorang santri, tapi namanya ujian. Allah untuk mengangkat derajat manusia orang-orang yang mukmin, kadang-kadang ketika kita mencari nafkah yang halal dan thayyiban, itu akan diuji oleh Allah kesulitan. Maka kalau sebuah keluarga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mencari maisah, bahasa Jawanya sandang pangan, kok mengalami kesulitan, maka kuncinya di seorang istri, seorang wanita yang solehah. Kenapa begitu? Karena sebuah keluarga kalau istrinya solehah, insya Allah ketika seorang suami keluar mencari nafkah zahir dan memberikan nafkah batin, insya Allah di dalam kesulitan diuji oleh Allah, maka seorang wanita solehah yang akan menerima dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika seorang istri, suami keluar rumah mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, orang dagang ada rame ada sepinya. Ketika seorang suami pulang, bang, sabar bang, rezekinya gede yang belakang. Ketika seorang istri menghibur begitu dengan sabar, maka suami akan berlapang dada. Penat di luar akan terasa nyaman kembali karena berjumpa dengan seorang istri yang solehah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kesabaran yang diuji oleh Allah ketika seorang istri, suami istri berkeluarga mencari nafkah oleh Allah diberikan sebuah kesulitan, ini dianggap sebuah ujian. Maka itu pada hakikatnya satu, untuk menghapus dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah derajat kita nanti kelak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, ketika dua ujian tadi diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, dan kita nanti akan diampuni dan akan menjadi husnul khotimah, dosa yang kedua tadi masih berkarat, umpama besi itu masih berkarat, maka Allah akan menguji yang terakhir. Ketika ada orang nazak menjelang ajal, oleh Allah diuji. Seperti kejadian yang dialami oleh sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, padahal taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi begitu sulit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada lain adalah semua adalah ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang nomor tiga, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita, ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala nazak kok sulit, itu pada hakikatnya orang yang sudah terbiasa zikir la ilaha illallah, tapi ketika menjelang ajal kok sulit, itu tidak lantas kita mengecap orang itu buruk,
tapi pada hakikatnya adalah untuk membersihkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah husnul khotimah. Maka ingat kita sebuah syair yang pernah dikarang oleh Al-Maghfurlah Gustur. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'azani wa taraji adwada ya jiradal alami ya uwalal judi wal karami ya uwalal judi wal karami. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sahabat Rasulullah yang pernah diuji ketika menjelang ajal sulit namanya adalah Alqamah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Alqamah adalah seorang sahabat Rasulullah yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia menikah jarang sowan datang ibu-ibun. Akhirnya Allah menguji sahabat Alqamah dengan ketika nazak sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian tadi 3 yang disampaikan tadi, insyaallah kalau kita nanti mengalami, siapapun kita mengalami, akan menerima dengan sabar dan kita kembalikan kepada Allah karena tidak ada lain. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita dari Allah datangnya, maka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang sahabat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul hadi ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.